tempatnya nih. Boni suka nih lihat foto-foto sama video-video yang waktu Boni jalan-jalan. Keren banget loh. Bagus ini. Boni! Ada. Masuk. Ban! Kenapa, Dak? Dodo ternyata udah pernah ke Taman Safari, Ban. Oh ya? Iya, udah agak lama sih sebelum virus. Tapi Dodo yang pasti udah pernah ke Taman Safari. Dodo baru ingat. Ada foto enggak? Kalau Boni sih, kalau jalan-jalan ada foto. Tuh lihat. Wah, ini kemana, Ban? Ini lagi ke Cina waktu itu. Udah lumayan lama, 3 tahun yang lalu. Wih, keluar negeri ya, Ban? Iya, keren kan? Keren Coba banget. lihat. Kok bisa keluar negeri, Ban? Iyalah, waktu itu Papa Boni Bagus ya? lagi ini liburan. Terus kami liburan keluarga deh. Iya, asik banget bisa keluar negeri sampai Cina lagi. Iya dong. Asik. Emangnya di sana Boni kemana aja? Emangnya Boni bisa ngomong bahasa Cina? Bisa lah, dikit-dikit deh yang kita belajarnya di sekolah. Ni hao, ni apa ya? Lupa juga. Tapi waktu itu bisa juga kok dikit-dikit. Iya. Mana Dodo lihat dong fotonya, Bon. Nah ini nih Boni, ini kasih lihat nih foto Boni lagi di Chiu-Chai-Go. Itu tempat apa sih? Bagus lah. Ini ada videonya, coba lihat. Nah, pencet. Hai semua, ini Boni lagi di Chiu-Chai-Go. Ini gunungnya bagus banget tau. Terus danaunya juga sangat indah. Aduh, Boni jadi pengen di sini terus. Keren banget deh ini tempatnya. Wah, bagus. Asik dah. Dadah. Oh gitu, bagus juga ya, Ban. Ya dong. Kemana lagi, Ban? Lihat dong. Nih, ada lagi nih namanya nih fotonya nih. Hangzhou. Nah, coba lihat ini ada videonya ya. Nih Boni bukain nih, coba lihat. Hai guys, ketemu lagi sama Boni. Sekarang Boni lagi di Hangzhou. Wah, kamu tahu tempat ini keren banget. Kalau malam bagus banget. Ini lagi malam loh guys. Keren kan? Bagus. Wah, keren. Nah, Ya, kalau yang bagus ya, Ban. ya betul. Terus ada satu lagi tempatnya juga bagus banget kotanya. Namanya kota Shanghai. Ini fotonya bagus ya. nih, coba lihat. Nih. Nah, ada videonya juga. Mau kasih lihat ya. Iya, mana? Nah guys, sekarang Boni lagi di Shanghai. Wah, Boni suka banget di kota ini. Kota ini bagus banget loh. Ada gedung pencakar langitnya juga. Tuh lihat tuh, bagus kan? Oh, hebat, bagus ini. Boni suka banget. Wah, mau kemana lagi ya sekarang ya? Ayo semua rombongan kumpul, kita udah mau jalan lagi nih. Wah, Itu anak yang baju garis-garis, ayo cepetan, nanti kepisah kamu nggak bisa pulang lagi. Cepet. Iya Pak, tunggu bentar. Ya guys, tunggu ya, Boni off dulu, ini sudah Ayo dipanggil. cepetan, nanti ditinggal ya. Iya. Terus nih yang terakhir, Boni ketembak raksasa Cina. Tahu kan, itu kan keajaiban dunia, Dok. Iya, Dodo pernah lihat di foto sih. Ya, ini foto Boni nih, keren kan? Kamu jalan dari ujung ke ujung, Ban. Nggak bisa lah, Dok. Ya ampun, pegel. Ini ada videonya, coba lihat nih video Boni lagi nge-review. Coba lihat. Guys, ini terakhir lah Boni lagi di satu tempat yang keren banget. Ini adalah tembok raksasa Cina. Lihat guys, panjang banget sampai kaki Boni pegel banget. Tapi asik loh, asik banget ini. Ada papa mama Boni juga. Di mana ya? Ada deh pokoknya
tapi ada yang tuntun juga kak. Ini keren banget deh tempatnya, Boni suka banget. Ayo rombongan, sekarang kita udah selesai tur hari ini. Kita mau balik ke hotel. Ayo cepat. Ini disuruh pergi lagi, ini udah harus ngumpul lagi guys. Itu lagi anak baju garis-garis. Ayo cepetan. Iya bentar, Tinggal. bentar, jangan tinggal guys. Bagus kan? Bagus. Kok rame ya, Bon ya? Iya dang. Kamu rombongannya? Rombongan lah dang, nggak bisa sendiri. Ya. Nah semuanya ini foto-fotonya Boni, bagus kan dak? Asik ya. Iyalah. Dodo jadi pengen ke Cina juga. Iya asik lah. Tapi, Bon, kamu ke banyak tempat emangnya tahu jalan? Enggak sih dak, papa mama Dodo juga nggak tahu jalan, tapi kita ada tour guide-nya tahu. Tour guide? Itu apa, Iya. Bon? Tour guide itu adalah pemandu wisata. Jadi dia orang yang nemenin kita, membimbing kita, beri kita info supaya kita tahu ini nama tempatnya apa, terus tempatnya menariknya apa gitu. Keren kan? Itu namanya pemandu, Bon. Sama kali dak, tour guide. Oh iya. Iya, Udah kalau tahu. nggak ada tour guide ya nggak tahu jalan. Iya, penting ya ikutin tour guide-nya. Betul. Bon, Ya. ini serius nih, Bon. Oh, serius. Biasanya enggak. Kak, kali ini serius. Ya, kenapa? Kita kan udah tahu jalan keselamatan. Betul. Tapi masih banyak orang loh yang nggak tahu gimana caranya ke surga. Harus ada tour guide-nya, Bon. Kayak Boni waktu ke Cina itu, ada yang mandu. Oh, iya juga ya. Ya, Tapi kan? siapa dong yang bisa jadi tour guide-nya? Jadi penunjuk jalan ke surga ya gitu ya? Iya. Wah, gimana ini? Tuh udah tahu. Gimana? Gimana kalau kita tanya sama kakak Helena aja lagi? Oh, ide yang bagus itu, dak. Tapi Boni nggak bisa ikutan nih sekarang. Sorry ya. Ini kan di rumah lagi nggak ada orang. Mama Boni kan suruh Boni jaga rumah. Kayak orang gede aja loh, Bon. Ini udah gede kali, Dok. Dodo aja. Nanti kalau Dodo udah dapet jawaban, Dodo kasih tahu Boni ya. Oke deh, Ya udah. nanti Dodo tanyain ya. Oke, pertanyaan kamu berat, Dok. Hebat kamu. Emang, Ya udah sana. Dodo tanya dulu ya. Ya udah. Dadah. Dah. Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu. Adik-adik, kalian masih kenal sama Lause nggak? Siapa nama Lause? Ada yang ingat nggak? Betul sekali, nama Lause adalah Lause Helena. Jangan lupa ya adik-adik semua, kita kan waktu itu bertemu di Pekan Gembira. Saat itu kan kita lagi jalan-jalan ya, jalan-jalan virtual. Kita pergi kemana? Ke India, ke Amerika, dan juga ke Korea Selatan. Asik banget bukan? Kita udah jalan-jalan ya semuanya. Adik-adik, ada yang masih inget nggak tema firman Tuhan yang Lause bawain? Tema besarnya kan Journey to Find the Living God. Nah, hari pertama Lause bawain tema apa? Ada yang inget? Betul, temanya adalah jalan menuju keselamatan. Ada yang tahu jalannya? Betul, Yesuslah jalan keselamatan. Dengan percaya Yesus, kita bisa dapat keselamatan. Hari kedua kita bahas apa? Bahas tentang berjalan bersama Tuhan. Kalau kamu udah terima Yesus sebagai juru selamat kamu, kamu akan berjalan bersama dengan Tuhan. Hari ini ada kelanjutannya. Kita mau bahas tema tentang Sang Penunjuk Jalan. Kira-kira kita bahas apa ya? Tunggu sebentar. Tunggu sebentar ya adik-adik. Ada yang lagi ketok pintu. Tunggu ya. Paket. Ya Pak, kenapa? Ada paket buat saya? Misi Bu, ini rumahnya Ibu Wati. Oh, bukan. Ini saya
Masa sih ini alamatnya Wijaya Jaya C2? Oh, ini Wijaya Kartaraya, bukan Wijaya Jaya. Salah, Bapak. Waduh, Ibu tahu nggak Wijaya Jaya di mana? Oh, Wijaya Jaya ini kalau Bapak dari sini, Bapak harus lurus nanti ke depan. Habis itu Bapak belok ke kanan. A few moments later. Ya udah, makasih ya. Ya, oke. Bapak udah tahu ya jalannya ya. Ya. Oke, makasih, Bu. hati-hati ya Pak ya. Wah, adik-adik, sorry ya. Tadi ada sedikit gangguan. Ada yang nanyain jalan soalnya dia nggak tahu jalan. Masa dia mau carinya Ibu Wati malah ke rumah Lause. Salah itu ya. Tapi Lause udah tunjukin kok jalannya yang bener itu di mana. Soalnya Lause ketahu itu alamatnya. Oke, sekarang sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Ayo kita sikap yang bagus, sikap yang hormat ketika berdoa sama Tuhan. Lause emang gak lihat, tetapi kan Tuhan lihat kamu lagi berdoa. Oke, kita berdoa bersama-sama ya. Sikap yang baik dan sikap yang hormat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih saat ini kami bisa sama-sama diberikan kesempatan untuk belajar dari firman Tuhan. Berkatilah Tuhan waktu ini dari awal hingga akhir. Tolong supaya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat untuk semua anak-anak. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau tolong juga Lause yang akan menyampaikan firman Tuhan supaya bisa disampaikan dengan baik dan juga dimengerti dan dilakukan oleh anak-anak. Terima kasih kami menyerahkan waktu ini dari awal hingga akhir. Tuhan yang berkati dan Tuhan yang sertai. Walaupun ibadah di rumah dan dengar cerita dari sekolah minggu dari rumah, tapi anak-anak tetap semangat untuk belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan dengarkan cerita Alkitab bersama-sama ya. Ada yang ketok pintu lagi. Itu suara siapa ya? Masa pengantar paket suaranya kayak gitu? Tunggu ya. Oke, tunggu. Ada Dodo. Ayo masuk Dok, masuk. Ngapain kamu kesini Dok? Iya nih Kak, Dodo mau tanya-tanya sama Kak Helena. Hah? Mau tanya apa? Penting. Ini penting banget Kak, Dodo harus dapat jawabannya. Kira-kira pentingnya apa ya? Pentingnya apa sih Dok? Gini, Sampai gini. kamu kesini. Ya gini. Jadi kan Dodo sekarang udah tahu jalan keselamatan. Ya, Kalau kita percaya Tuhan Yesus kita bisa selamat. betul. Kamu ikut pekan gembira ya kemarin ya Dok ya? Iya, Dodo udah tahu. Tapi masalahnya gini. Kayaknya banyak orang yang belum tahu jalan keselamatan itu. Misalnya Dodo jadi keinget kayak si Boy tuh temen Dodo yang kecil. Dia kayaknya belum tahu deh Kak. Terus tuh kayak anak-anak yang sebelah tuh yang suka ajakin Dodo kalau Dodo keluar pakai masker. Mereka pasti juga belum tahu. Pokoknya Tuh. Dodo rasa banyak deh Kak yang belum tahu jalan keselamatan. Terus siapa yang harus kasih tahu mereka? Betul sekali ya pertanyaan dari Dodo. Kamu hebat banget loh Dok. Oh ya? Bisa sampai kepikiran kayak begitu. Wah Dodo emang keren ya. Adik-adik, kira-kira siapa ya yang bisa kasih tahu mereka tentang jalan keselamatan? Soalnya kan mereka masih belum tahu. Iya. Kakak jadi teringat tadi ada yang tanyain jalan ke kakak. Yang antar paket, dia nggak tahu jalan. Terus kakak yang kasih tahu jalannya. Tapi kalau mereka yang nggak tahu jalan keselamatan, waduh, kalau nggak ada yang tahu kan mereka jadi tersesat juga ya Do ya. Nah iya, mau tanya siapa coba? Kira-kira siapa yang mau diutus Tuhan ya untuk menunjukkan jalan itu? Adik-adik dan juga Dodo, cerita Alkitab hari ini akan memberitahukan jawabannya buat kita. Oh, kakak mau cerita? Betul sekali, Oke, Dok. dengerin. Sebenarnya kita lagi mau cerita Alkitab tahu, tapi karena Dodo dateng makanya kita jadinya ngobrol sama Dodo dulu ya, adik-adik semua ya. Maaf. Oke, sekarang kita dengerin cerita Alkitabnya ya, Dok. Oke, adik-adik dan juga Dodo, kita akan bacakan sama-sama di dalam Alkitab, di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8.
Kita akan bacakan sama-sama ya. Dodo juga ya. Ayo kita baca. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Gitu bunyi firman Tuhan, Dok. Kak, Ya. ini maksudnya kita harus keliling dunia ya? Bukan begitu, Dok. Bukan maksudnya keliling dunia. Gimana? Nah, Lause akan jelasin ya buat Dodo dan juga buat adik-adik semua. Ya. Nah, adik-adik semua dan juga Dodo, ini adalah perintah Tuhan kepada murid-murid, yaitu murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi waktu itu murid-murid itu pernah ngelihat semua perbuatan Tuhan yang ajaib. Semua mujizat-mujizat Tuhan. Mereka pernah juga lihat Tuhan Yesus disalib, mati disalib. Adik-adik, karena pengajaran Tuhan Yesus dan juga pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus, murid-murid jadi tahu apa? Jadi tahu jalan keselamatan. Mereka jadi tahu kalau selamatnya itu masuk surga hanya melalui Tuhan Yesus. Betul sekali, yaitu dengan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, adik-adik, karena murid-murid saat itu kan sudah tahu tuh jalan keselamatan, Tuhan Yesus juga ingin murid-murid itu beritahu kepada banyak orang. Dia juga pengen murid-murid itu kasih tahu orang lain supaya orang lain itu juga bisa percaya Tuhan Yesus, supaya juga bisa percaya dan juga bisa selamat. Betul sekali. Makanya sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, kalau kamu sudah terima Roh Kudus, itu artinya kita sudah percaya Tuhan Yesus. Kalau udah percaya Tuhan Yesus kan ada Roh Kudus ya di dalam hati kita. Nah, itu artinya kalau udah ada Roh Kudus kita bisa jadi saksi Kristus. Kayak seperti saksi itu kayak nunjukin jalan, kasih tahu mana yang benar. Itu udah tahu, itu kayak tour guide kan? Betul sekali, Dok, kayak tour guide, bener. Itu orang yang kayak memandu supaya dia kasih tahu orang jalannya supaya jalannya bener dan gak salah. Mungkin bisa dibilang seperti itu juga ya. Jadi saat itu orang-orang yang diutus untuk memberitakan kabar baik, memberitakan jalan keselamatan adalah para murid-murid Tuhan Yesus. Oh gitu. Betul sekali, Dok. Tapi Kak, Ya. sekarang kan udah nggak ada murid-murid Tuhan Yesus, para rasul udah nggak ada. Terus gimana dong? Siapa yang harus kasih tahu jalan keselamatan? Yang harus jadi saksi siapa? Oh, Bapak Pendeta aja kali ya, kan dia khotbah. Betul. Itu emang tugas utama Bapak Pendeta, Yes. memberitahukan jalan keselamatan. Itu emang tugas mereka. Tapi adik-adik dan juga Dodo, bukan hanya tugas Bapak Pendeta loh yang untuk kasih tahu jalan keselamatan, bukan hanya Bapak Pendeta yang boleh bisa lakukan. Terus siapa lagi? Wah, siapa lagi ya? Udah tahu tuh kayak Lasa Helena ya, guru sekolah minggu. Soalnya kan suka cerita Alkitab. Ya, betul sekali. Tuh Lasa Nani juga tuh. Iya bener, kayak Lause Nani, Lause Helena itu guru sekolah minggu yang juga tugasnya memberitahukan jalan keselamatan, khususnya buat adik-adik di rumah, buat adik-adik atau anak-anak yang belum tahu jalan keselamatan itu memang tugas dari guru sekolah minggu. Tapi bukan hanya tugas dari guru sekolah minggu loh, Dok. Ada Bukan juga lagi. yang lain. Udah tahu tuh orang-orang yang udah gede di gereja yang suka tampil-tampil tuh, yang apa namanya, pelayanan ya. Ya, betul. Yang kayak orang besar, orang gede, orang yang udah dewasa, itu juga tugas mereka mereka Banyak harus ya? kasih tahu jalan keselamatan. Tapi bukan hanya orang dewasa,
Do yang bisa lakukan itu. Siapa lagi masa anak-anak kayak Dodo? Ya nggak bisa lah, Dodo kan masih kecil. Tuh teman-teman juga masih kecil ya kan? Kita mana bisa ya nggak? Wah, Dodo kayaknya bingung ya, Do ya. Masih kecil ya, adik-adik di rumah juga masih kecil ya. Semua kan masih SD ya. Ada yang mungkin masih TK lagi. Tapi adik-adik di rumah, yang walaupun kamu masih kecil dan juga Dodo nih yang masih kecil ya, kalian semua juga bisa jadi penunjuk jalan keselamatan buat banyak orang. Masa sih? Gimana caranya? Oke, mau tahu caranya gimana? Iya, Tapi Dodo tunggu mau tahu. sebentar ya, Do, dan juga adik-adik semua. Ini jamnya udah menunjukkan waktunya kakak mau nonton berita dulu ya. Kami Dodo lagi nanya, kok nonton? Ya nggak apa-apa, soalnya nanti beritanya udah lewat. Kakak mau lihat berita bersama dengan adik-adik dulu. Siapa tahu beritanya bagus loh, Do. Ayo kita lihat sama-sama yuk. Jangan lupa nanti Dodo punya pertanyaan. Iya, nanti dijawab ya ke adik-adik di rumah nanti. Pemirsa, dikabarkan ada berita tentang terjadinya angin badai di Yerusalem di tempat murid-murid Tuhan Yesus sedang berdoa. Seperti apa beritanya? Bersama saya Nia, kita ikutin terus Breaking News. Pemirsa, 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, tibalah hari raya Pentakosta. Pada hari itu, banyak orang datang ke Yerusalem membawa hasil tanah dan hasil ternak yang terbaik ke Bait Allah sebagai tanda pengucapan syukur. Murid-murid Tuhan Yesus terus berdoa di ruang atas sebuah rumah. Dan tiba-tiba ada bunyi tiupan angin yang sangat keras. Sekeliling mereka tidak ada daun-daun yang bergerak atau debu-debu yang berterbangan. Semua kelihatan tenang. Kenapa hanya tempat mereka berdoa saja yang terdapat angin besar? Apa sebenarnya yang terjadi? Kita akan wawancara langsung dengan reporter kami, Bonnie. Iya, terima kasih nih ya. Pemirsa di rumah, menurut kesaksian para murid, ternyata hal itu terjadi karena janji Tuhan Yesus kepada mereka. Tuhan Yesus berjanji kalau Roh Kudus akan turun dari sorga untuk tinggal dalam hati mereka. Wah, lihat! Di atas kepala murid-murid terlihat ada bunga api kecil yang menyala, tapi tidak membakar rambut mereka. Wah, kok bisa ya? Katanya itulah tanda Roh Kudus. Nah, di luar rumah ini juga pemirsa, ada di jalan, orang-orang sudah berkumpul. Karena ini bertepatan pada hari raya orang Yahudi. Banyak orang dengan bermacam-macam bahasa berkumpul di Yerusalem. Dan sekarang mereka berkumpul di jalan menyaksikan kejadian yang luar biasa ini. Wah, pemirsa, ternyata murid-murid juga mengajar dan berbicara dalam bahasa lain. Padahal setahu saya Petrus kan gak bisa bahasa yang macam-macam ya. Kok bisa ya murid-murid? Dan ternyata pemirsa, dengan bahasa yang lain-lain ini membuat semua orang yang berkumpul dari berbagai tempat dan bahasa jadi ngerti ajaran dari murid-murid. Mereka bisa mendengar dan mengerti dengan baik firman Tuhan. Pemirsa di rumah, ini Bonnie dan semua orang-orang yang ada di sini heran banget dengan kejadian luar biasa ini. Sekarang Bonnie akan wawancara salah satu orang di sini. Bonnie akan tanya pendapat mereka tentang kejadian ini. Pak, permisi Pak, saya mau tanya pendapat Bapak. Ya, Apa pendapat Bapak mengenai kejadian ini? wah ini sangat mengagumkan. Ini pasti dari Tuhan. Wah, betul banget. Terima kasih ya Pak. Ya, Pemirsa di rumah, sekarang Bonnie akan mencoba wawancara Bapak yang lain lagi. Kita akan coba lihat yang mana ya. Oke, yang ini. Pak, permisi, saya mau wawancara Bapak sebentar. Ya, Pak, apa pendapat Bapak mengenai kejadian ini? itu mereka semua pasti lagi mabuk anggur itu. Masa siang-siang udah mabuk-mabuk seperti itu? Gak bener mereka. Oh, gitu ya Pak ya. Iya. Bapak nggak lihat kalau itu dari Tuhan? Masa dari Tuhan kayak gitu? Enggak lah, itu mabuk itu. Oh,
Oke Pak, makasih ya Pak. Ya, kamu jangan ikutan mabuk ya. Enggak kok. Wah, pemirsa di rumah, lihat. Sekarang Petrus sedang berbicara dan dia mulai berkhotbah. Wah, padahal Petrus dulu itu penakut loh. Kalian masih tahu kan, masih inget kan? Sekarang dia udah nggak takut lagi. Petrus sekarang berkhotbah di depan orang banyak. Ternyata Petrus bersaksi tentang Tuhan Yesus. Dia cerita tentang Tuhan Yesus yang menyelamatkan manusia. Wah, Bapak Petrus ini berkhotbah dengan luar biasa. Banyak orang yang terkagum-kagum sama ajarannya. Gak mungkin ini kalau mabuk anggur, bukan? Demikian laporan Boni dari Yerusalem. Kembali ke studio, Nia. Terima kasih untuk Boni yang sudah menyampaikan dari Yerusalem. Nah Dok, lihat berita tadi bagus kan? Oh, berita tadi itu sebenarnya juga menjadi jawaban untuk pertanyaan kamu loh. Gimana kak? Ya, berita tadi kan memperlihatkan kalau murid-murid itu berani jadi saksi Tuhan karena ada Roh Kudus di dalam diri mereka. Begitu juga untuk Dodo dan juga adik-adik semua. Kalau kamu udah percaya Tuhan Yesus, ada Roh Kudus dalam hati kamu dan juga Dodo, sehingga kamu akan dikasih keberanian, kuasa dan kemampuan untuk menjadi penunjuk jalan keselamatan, Dok. Oh, jadi dengan pertolongan Roh Kudus ya kak? Betul sekali. Inilah yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Kamu tahu, murid-murid ketika ada Roh Kudus dalam hati mereka, mereka menjadi saksi Tuhan, penunjuk jalan keselamatan sampai di negara-negara yang jauh banget. Kamu tahu seperti Thomas itu sampai pergi ke mana tahu nggak? Ke India. Dan Paulus, kamu tahu dia sampai pergi ke Eropa. Eropa sih. Sampai jauh pergi ke sana untuk memberitahukan jalan keselamatan buat orang-orang yang belum tahu. Asik banget mereka jalan-jalan ya. Oh, enggak loh, mereka enggak untuk jalan-jalan. Kamu tahu ketika mereka ke sana untuk memberitahukan jalan keselamatan ya, mereka itu kadang dimusuhin tahu dong. Kadang nggak diterima, diusir-usir sama orang. Bahkan kamu tahu ada yang susah dan menderita. Dan banyak sekali murid-murid lainnya juga yang menderita karena menunjukkan jalan keselamatan untuk orang-orang yang belum percaya. Tapi mereka mau setia sampai akhir hidup mereka loh, Dok. Kak, kok Iya. murid-muridnya Tuhan Yesus berani banget ya, rela menderita sampai mati loh. Iya, mereka sampai rela menderita mati. Itu artinya apa? Artinya berita Injil atau berita tentang keselamatan itu adalah satu berita yang sangat berharga dan berita yang sangat penting sekali untuk diketahui oleh semua orang. Makanya mereka sampai bela-belain, sampai berani untuk susah demi kasih tahu orang supaya bisa selamat masuk surga loh, Dok. Dan kamu tahu, mereka juga bisa lakukan itu karena ada kekuatan dari Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus, mereka nggak bisa lakukan itu. Nah, begitu juga untuk adik-adik di rumah dan juga untuk Dodo. Kamu itu juga bisa jadi pemberita kabar keselamatan dari Tuhan, penunjuk jalan keselamatan kepada orang-orang yang belum percaya. Jadi walaupun kamu masih kecil ya Dok ya, dan juga bersama dengan adik-adik di rumah, bukan berarti kamu nggak bisa lakukan apa-apa. Kamu bisa juga lakukan tugas yang penting ini karena ada Roh Kudus. Mungkin kamu takut, mungkin kamu merasa nggak berani. Begitu juga yang merasakan Dodo? Iya. Tapi ingat, ada Roh Kudus. Ya Dodo udah ngerti. Jadi kalau ada Roh Kudus, kita bisa jadi penunjuk jalan ya kak ya. Betul sekali yang tapi dikatakan tadi. tapi kak, Ya. Dodo masih bingung. Dodo kan nggak bisa khotbah kayak Petrus. Terus gimana caranya?
Wah, Dodo bingung ya, gak bisa kompak kayak Petros ya. Adik-adik di rumah juga pasti bingung Ntar gimana. malah diketawain. Iya, betul sekali ya. Adik-adik di rumah mungkin juga bingung loh, kayak Dodo gimana caranya menunjukkan jalan keselamatan kepada orang lain. Adik-adik di rumah dan juga Dodo, kakak mau kasih tahu banyak sekali cara kita bisa menunjukkan jalan keselamatan. Banyak apa aja? Misalnya kamu cerita tentang hidup kamu sebelum kamu percaya Tuhan Yesus dan sesudah percaya Tuhan Yesus, kamu berubah apa sih? Oh, gitu. Nah coba kamu pikirin, kamu berubah apa waktu sebelum dan sesudah percaya Yesus? Dulu Dodo pelit, Wah, terus? terus sekarang Dodo udah mau berbagi loh. Wah, bagus banget ya. Nah, itu bisa jadi kesaksian kalau Tuhan Yesus sudah ubahkan Dodo. Nah, begitu juga dengan adik-adik di rumah. Kamu bisa ceritakan kepada orang lain ketika kamu udah percaya Tuhan Yesus, apa sih perubahan yang kamu alamin? Sederhana bukan, Dok? Iya ya. Terus ada hal lain lagi yang kelihatannya sederhana tapi sebenarnya juga memberitahukan jalan keselamatan. Apalagi ya? Misalnya dengan bernyanyi. Dodo Adik-adik suka itu. Iya, adik-adik di rumah dan juga Dodo bisa bukan? Misalnya nyanyi tentang Tuhan Yesus yang mati di salib. Contohnya Dodo menyanyi apa? Yesus disalib. Coba gimana lagunya? Yesus disalib karena cinta Dodo. Cinta Dodo. Cinta Dodo. Yesus disalib karena cinta Dodo. Dosa dihapuskan. Nah, dengan bernyanyi sebenarnya kita juga sedang memberitahukan jalan keselamatan. Iya ya. Teman-teman pasti pinter nyanyi juga deh. Betul. Nah, kamu mungkin bisa ganti nama yang lain juga. Yesus disalib karena cinta papa, Yesus disalib karena cinta mama kalau papa mama kamu belum percaya, atau cinta nenek, cinta kakek dan juga yang lainnya. Nah, selain itu ada juga loh hal lain yang bisa kita lakukan, Dok. Kira-kira apa coba? Ngajakin ke sekolah minggu. Betul sekali, ajakin ke sekolah minggu, gereja karunia, bilangin sekolah minggu di sana itu asik dan juga menyenangkan. Selain itu ya, Dodo dan juga adik-adik, kita bisa jadi penunjuk jalan keselamatan, yaitu dengan teladan hidup kita. Kok bisa kah? Iya, Dok, soalnya kalau kamu jadi anak baik dan juga adik-adik di rumah jadi anak baik, kan orang-orang mau kenal Tuhan Yesus yang kamu percaya. Walaupun kamu nggak ngomong, orang-orang jadi penasaran. Ih, kok Dodo jadi anak baik sih? Wah, mereka jadi penasaran. Kok bisa? Nah, ketika mereka udah tahu karena Tuhan Yesus, mereka jadi mau percaya Tuhan Yesus juga, Dok. Wah, ternyata gampang ya Kak ya. Betul sekali, Itu Dodo juga makanya bisa. Dodo harus jadi anak yang baik juga ya. Iya, teman-teman juga ya. Betul. Kak Helena makasih ya Dodo udah tahu jawabannya sekarang, bahwa kita semua bisa jadi petunjuk jalan supaya orang tahu untuk percaya sama Tuhan Yesus. Betul Makasih sekali. ya, Kak. Hebat Dodo ya. Kak, sekarang Dodo pulang dulu ya. Oh iya, Udah lama boleh. nanti dicariin Papa. Iya, hati-hati jangan kesasar ya, Dok. Tenang, Dodo tahu jalan. Oke, dadah. Kamu dadah juga sama teman-teman di rumah. Dadah teman-teman, dadah. Waduh, banyak banget ini berita pandeminya. Gawat, harus tambah waspada ini kita. Kamu Dok. Kamu habis dari mana? Dodo tadi habis dari rumah Boni dan kakak Helena. Loh, ngapain sampai ke rumah kakak Helena? Habisnya Dodo penasaran, Pak. Siapa yang bisa jadi penunjuk jalan keselamatan? Tapi Dodo udah dapet jawabannya kok. Oh ya? Siapa? Ya kita semua yang udah percaya. Termasuk Dodo walaupun masih kecil. Betul. Pinter Dodo nih. Oh ya, Pak. Boni katanya pernah ke Cina loh. Asik-asik tempatnya, tadi Dodo lihat fotonya di HP Boni. Pak, kita kapan ke sana ya, Pak? Kemana?
Ke Cina, Pak. Wah, belum bisa lah, Dok. Biayanya mahal. Selain itu juga masih ada corona, kan? Gitu ya. Tapi, nggak usah sedih. Papa ada cerita seru loh tentang Cina. Apa, Pak? Nah, menurut kamu di Cina ada orang percaya Tuhan Yesus nggak? Ada orang Kristen nggak? Ya ada lah, Pak. Ya, betul. Nah, Papa mau cerita tentang satu orang yang terkenal yang memberitakan Injil keselamatan kepada orang-orang di Cina. Wah, siapa, Pak? Orang Cina juga? Bukan. Dia adalah Hudson Taylor. Papa cerita ya. Ya, Dodo mau dengar. Hudson Taylor lahir di Inggris tahun 1832. Sejak masih kecil, setiap hari papanya Hudson Taylor selalu membacakan dan menjelaskan ayat-ayat Alkitab kepada Hudson Taylor. Bahkan papanya mau supaya Hudson Taylor kelak menjadi seorang pemberita Injil, pemberita jalan keselamatan, atau namanya itu misionaris. Nah, usaha papanya Hudson Taylor nggak sia-sia loh. Sebelum berumur 5 tahun, Hudson kecil sudah berkata, "Kalau saya dewasa, saya akan menjadi seorang utusan Injil, jadi misionaris dan pergi ke Cina." Wah, kecil-kecil udah mau pergi ke Cina. Keren banget. Iya, tapi bukan jalan-jalan, Dok. Mau melayani Tuhan, mau jadi petunjuk jalan keselamatan. Wah, hebat Hudson Taylor nih. Nah, pada waktu Hudson berumur 17 tahun, dia membaca sebuah traktat berjudul Richard yang Malang. Kemudian Hudson bertobat. Hudson pun berkomitmen untuk memenuhi panggilan Tuhan pada bulan Desember 1849. Dia mau jadi misionaris. 4 tahun kemudian, di tengah-tengah kondisi kesehatannya yang buruk, keuangan yang tidak terlalu baik, dan sedang menyelesaikan sekolahnya di sekolah medis, Hudson Taylor menjadi misionaris di Tiongkok. Hudson Taylor berangkat ke Tiongkok tanggal 19 September 1853 dan akhirnya tiba di kota Shanghai 6 bulan kemudian. Shanghai, Dodo tahu itu, tadi lihat fotonya di foto HP-nya Bonnie waktu jalan-jalan ke sono. Bagus. Iya, tapi ini kan tahun yang lalu, udah lama banget ini, tahun 1853, Dok. Pasti beda. Oh, iya. Tahun pertama Hudson di Tiongkok tidak mudah, Dok, karena dia langsung berhadapan dengan perang saudara. Wah, ada perang ya, Pak? Iya, belum lagi dia harus belajar bahasa Cina di sana. Wah, susah banget tuh. Nilai Dodo aja jelek. Tapi bersama teman-teman misionaris yang lain, Hudson Taylor terus mengabarkan Injil di dalam bahasa Mandarin. Akhirnya, Hudson Taylor sadar bahwa orang-orang Tionghoa di sana sulit untuk menerima Injil. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena perbedaan budaya yang ada dan mereka memperlakukan Hudson Taylor sebagai orang asing. Kemudian, Hudson Taylor memakai baju dan berdandan seperti orang-orang Tiongkok. Supaya nggak kayak orang asing ya, Pak? Iya, betul. Baju Cheongsam yang tradisional Cina itu? Iya, dia pakai itu. Terus bukan cuma itu, Dok. Hudson Taylor juga panjangin rambutnya, terus dikepang, seperti orang-orang Cina pada umumnya saat itu. Itu Hudson Taylor dandan gitu nggak diketawain ya, Pak? Ya, awal-awal dia pakai baju kayak gitu, dia diketawain sama orang-orang di sekitarnya, bahkan sama teman-teman misionarisnya. Tapi kamu tahu nggak? Tuhan justru pakai cara itu supaya Injil bisa diterima. Orang-orang di sana akhirnya tidak lagi menganggap Hudson Taylor sebagai orang asing. Nah, Taylor menikah dengan seorang wanita bernama Maria Jane Dyer. Pada tahun 1861, sayangnya Hudson Taylor mengalami penyakit yang sangat serius dan memaksanya kembali ke Inggris. Nah, waktu di Inggris, walaupun dia masih belum sehat, dia terus gelisah
karena memikirkan pelayanannya di Tiongkok yang belum selesai. Di tengah-tengah penyembuhannya, Hudson Taylor bahkan menerjemahkan Alkitab Perjanjian Baru ke dalam dialek Ningbo, salah satu bahasa Cina di sana. Sakit-sakit tetap kerja ya, Pak? Iya, karena dia cinta banget sama orang-orang Cina di sana, Dok. Lalu pada tanggal 25 Juni 1865, Hudson Taylor mendirikan badan misi. Namanya China Inland Mission atau disingkat CIM. Dia dirikan itu bersama dengan temannya, William Thomas Burger. Emang badan misi buat apa, Pak? Badan misi didirikan untuk mendukung misionaris-misionaris yang memberitakan Injil ke daerah-daerah yang belum kenal Tuhan Yesus. Badan misi ini mengirim banyak misionaris ke Tiongkok. Wah, banyak ya yang ke Tiongkok. Iya, banyak. Akhirnya Hudson Taylor meninggal pada tanggal 3 Juni 1905 dan dia dikuburkan di Changsha, Hunan. Itu di mana, Pak? Di China. Oh, akhirnya dia balik lagi ke Cina ya? Iya, ia menghabiskan 51 tahun dari 73 tahun hidupnya mengabarkan Injil di Cina. Melalui pelayanannya, ada 800 misionaris dikirim ke Tiongkok. Kurang lebih ada 18.000 penduduk Tiongkok yang bertobat menjadi umat Allah karena pelayanan Taylor dan teman-teman dari badan misi CIM. Wah, hebat. Semangat banget Hudson Taylor ini. Dia mau menunjukkan jalan keselamatan bagi banyak orang. Iya, betul. Dan tepat 150 tahun setelah CIM berdiri, dengan nama barunya OMF Internasional, badan misi itu masih terus setia menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Bukan hanya di Cina, tapi juga di negara-negara lainnya, termasuk di Indonesia, Dok. Oh gitu, banyak misionaris dari situ ya, Pak? Iya, betul. Melalui pelayanan dan apa yang dilakukan Hudson Taylor, banyak sekali orang yang bisa kenal Tuhan Yesus. Akhirnya mereka juga tahu jalan keselamatan. Wah, hebat. Iya. Pak, Dodo juga pengen dipakai Tuhan jadi saksi Tuhan, supaya orang bisa tahu jalan keselamatan dan bisa percaya Tuhan Yesus. Wah, keren kamu, Dok. Tapi Pak, Dodo harus ke Cina dulu deh. Kenapa? Ya, supaya Dodo bisa bahasa Mandarin lah, Pak. Di sekolah Dodo kan ada pelajaran Mandarin. Iya, ada. Kemarin ulangan kan? Iya, ulangan. Dapat berapa? Sini, kasih papa. Papa mau lihat mana hasilnya. Pak, Dodo mau main ke rumah Boni dulu. Kasih lihat papa hasil ulangannya. Dodo main dulu ya, Pak. Dadah. Adik-adik di rumah, ingat firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8a dikatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku." Ingat adik-adik di rumah, ada Roh Kudus di dalam hati kamu ketika kamu percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus itulah yang akan menolong kamu menjadi saksi Tuhan, menjadi penunjuk jalan keselamatan, supaya banyak orang bisa percaya dan diselamatkan masuk surga juga. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini, mengingatkan kami dan mengajak kami semua anak-anak-Mu, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, untuk menjadi penunjuk jalan keselamatan. Tuhan, kiranya Engkau berkati dan sertai dan tolong untuk anak-anak gereja karunia. Tuhan yang boleh pimpin supaya walaupun masih kecil tapi tetap bisa menjadi saksi, menunjukkan jalan keselamatan untuk orang-orang yang belum percaya, supaya mereka juga bisa percaya Tuhan Yesus dan masuk surga. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Tuhan, tolong anak-anak-Mu untuk setia mengikut Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik semua, sampai di sini dulu ya untuk firman Tuhan kita kali ini. Sampai ketemu lagi ya kalau ada kesempatan kita untuk bertemu dan melayani bersama.
Oke adik-adik, sampai ketemu lagi ya. Tuhan Yesus memberkati kamu semua. Tetap semangat ya, dan juga tetap setia beribadah kepada Tuhan. Dadah!